kembali lagi nih yang kedua dari Semangat ya. beliau. Pertanyaan, dalam pikiran saya timbul, terus dalam tanda kurung, maaf bukan bermaksud menyatakan tidak fair dengan situasi yang dihadapi oleh Hawa. Bahwa kalau tidak ada ular atau setan, maka apakah Hawa akan tergoda untuk mengambil keputusan? Artinya menggunakan 100% hak pilihannya untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang Tuhan? Artinya, pelanggaran Hawa kelihatannya adalah totally bukan karena pilihan 100% untuk makan buah itu, tapi karena digoda, karena ada setan. Sedangkan Lucifer adalah 100% menggunakan pilihannya, tidak ada yang menggoda dia untuk berbuat dosa waktu di surga pada awalnya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah mungkin Hawa akan melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah terlarang kalau tidak ada setan yang mempengaruhinya atau menggodanya? Kita tahu bersama bahwa Lucifer adalah sangat lihai dan licik, makanya dia bisa mengelabui Hawa. Pertanyaan kedua, apakah Hawa diseimbangi dengan hadirnya Roh Suci atau malaikat Tuhan pada waktu Hawa digoda oleh setan atau Lucifer sehingga posisi Hawa pada saat itu bisa seimbang, dikuatkan sekaligus digoda. Jadi ada versus gitu pendeta. Silakan pendeta penjelasannya. Terima kasih kembali untuk saudara Jerry Eman. Ya. Ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat masuk akal. Kirain sangat apa pendeta? Oke. Setelah Adam dan Hawa memakan buah larangan itu, maka Allah datang dalam taman untuk menemui mereka. Kan begitu ceritanya. Kalau kita baca di Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab santai aja. Dia bilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dia bilang, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka kumakan. Lalu kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab lagi perempuan itu, seperti pertanyaan ini memang. Ya, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Jadi betul-betul ini pertanyaan masuk akal. Karena skenario yang terjadi pada saat itu persis sama. Adam mempersalahkan Hawa, Hawa juga mempersalahkan ular yang memperdayakannya. Dan itulah yang terjadi. Nah, jadi pikiran Adam dan Hawa sama dengan pikiran kita. Ini tidak fair ini. Padahal di pasal yang kedua, Adam dengan semangat dan sepenuh hati mengatakan, waktu dia lihat Hawa pertama kalinya, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku, sungguh luar biasa. Sekarang enak aja dia bilang, ini perempuan yang kamu kasih sama saya ini. Dia ini gara-garanya makanya saya makan ini buah. Ini juga perempuan bilang, ini ular yang memperdayakan saya. Tidak fair ini, saya tertipu. Ya memang pada pihak Adam, dia tidak mengatakan bahwa dia tertipu. Nampaknya dia dengan sukarela menerima. Sebab di dalam Kejadian pasal yang ketiga, mengatakan bahwa Hawa memberikan itu juga, dia bawa kepada suaminya, lalu suaminya itu memakannya. Tidak ada di sana Hawa mau bujuk-bujuk dan lain sebagainya. Suaminya lihat istrinya sudah makan, nampaknya udah aku makan sajalah, dia pikir. Nah, bagaimana dengan Hawa? Kalau untuk Adam ini pilihan pribadi. Bagaimana dengan Hawa? Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6 berkata, ia atau perempuan itu ya mengambil dari buahnya itu dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Jadi yang petik itu buah,
adalah Hawa. Setan atau ular, tidak pernah dia mau paksa petik itu buah, lalu dia mau kasih masuk di Hawa punya mulut, supaya Hawa makan. Enggak. Hawa ambil sendiri. Bahkan di dalam ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, bagian pertama, perempuan itu melihat, jadi ada proses di dalam pikiran perempuan itu. Ia melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Jadi dia ambil sendiri, lalu kemudian dia memakannya. Nah, tadi pertanyaannya mengatakan, kenapa Roh Kudus tidak berdiri di sampingnya supaya memperingatkan dia? Ingat, sebenarnya apa peranan Roh Kudus? Salah satu peranan Roh Kudus yang memang diucapkan oleh Yesus sendiri terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14 ayat yang ke-26, peranan Roh Kudus mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, ini sudah zaman Yesus ini, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus mengingatkan apa yang sudah dikatakan Tuhan. Pertanyaannya, waktu Hawa datang ke pohon itu, dia jalan sendiri. Apakah kira-kira dia lupa firman Tuhan? Oh tidak. Dia ulangi firman Tuhan yang Tuhan sebutkan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan 17. Dia ulangi kembali, dia katakan kepada ular, dia katakan dalam ayat yang kedua, Kejadian 3, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi dia masih ingat akan firman Tuhan. Yesus pun pada waktu ia dicobai di padang belantara, dia hanya mengatakan, ada tertulis, firman Tuhan memberikan kepadanya kekuatan untuk boleh melawan pencobaan. Dengan demikian, Hawa 100% mengambil keputusan untuk mengambil buah itu. 100% mengambil keputusan untuk memakannya. Lalu kemudian memberikan itu kepada suaminya. Dalam hal ini, Allah yang Maha Adil itu memberikan kepada mereka hukumannya setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta jawabannya. Terima kasih Pendeta, jawabannya luar biasa. Kita menyapa Kita lagi menyapa saudara-saudara kita yang tadi bergabung di Facebook. Tadi oke. YouTube sudah kan, jadi Siap. Facebook. Ini Facebook banyak sekali Pendeta yang sudah komen ini. Sonya Kapugu, Oce Susan, dan kayaknya sudah kasih pertanyaan juga ini di komentar. Nanti kita akan sampaikan untuk episode berikut. Mayer Sihotang, selamat malam, dan masih banyak lagi. Selamat bergabung di program Tajam. Tuhan berkati. Ya, Oke, dan kita saya lanjut. lihat juga pertanyaan semakin banyak yang masuk ini. Iya, Jadi, ini banyak tugasnya nih. pendeta semakin banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan. Siap karena, Pendeta. Karena umat-umat Tuhan kita semakin sama-sama belajar lah. Iya, Iya. betul. karena umat-umat Tuhan ini semakin bersemangat dalam Untuk- mempelajari Alkitab. Ya, betul sekali. Gitu. Kita lanjut Oke, ke kita pertanyaan lanjut. selanjutnya. Pertanyaan dari Springer Andrew Nenoharan. Ini pertanyaannya mirip dengan pertanyaan Maratur Simbolon. Seperti ini, Pendeta. ya. Mohon penjelasan Pendeta. Apakah Melkisedek yang di Ibrani 5 sampai 7 oknum keempat kealahan karena tidak berbapa, tidak beribu, tidak berawal dan tidak berakhir? Silakan Pendeta. Baiklah, terima kasih. Mungkin pertama-tama kita baca dulu yang ada dalam kitab Ibrani tentang Melkisedek yang disebutkan tidak berbapa, tidak beribu, dan selanjutnya.
Kita buka Alkitab kita dalam buku Ibrani, pasal yang ke-7 itu. Pasal yang ke-7, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi pertanyaan ini sangat masuk akal. Kalau tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, tidak ada silsilahnya, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, wah, berarti dia Allah dong. Sudah lebih hebat bahkan dari malaikat ini. Jadi pertanyaan ini sangat masuk akal. Saya juga bertanya secara pribadi. Nah, nama Melkisedek ini artinya sudah dikasih tahu di sini dari bahasa Ibrani. Melkisedek artinya King of Righteousness, Raja Kebenaran. Dia adalah Raja Salem. Salem nama kuno dari Yerusalem. Dan Salem ini ada kaitannya dengan Shalom. Salem artinya damai sejahtera. Jadi dari namanya, arti nama adalah Raja Kebenaran, arti nama. Lalu kemudian dia adalah Raja Salem. Ada kota Salem di zaman Abraham. Melkisedek adalah imam dan raja di situ. Karena Salem artinya damai sejahtera, berarti dia raja dari kota yang artinya damai sejahtera. Nah, nama Melkisedek muncul pertama kali jauh di kitab Kejadian. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal yang ke-14. Kejadian pasal yang ke-14. Pertama kali muncul nama Melkisedek. Saya baca ya. Ayat yang ke-18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ayat 19. Lalu ia memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya, kepada Melkisedek, 1/10 dari semuanya. Ini perlu mendapatkan penjelasan. Dari ayat ini, kita mempunyai beberapa informasi. Informasi yang pertama adalah menurut kitab Kejadian 14, Melkisedek adalah seorang imam dari Allah yang maha tinggi. Jadi yang maha tinggi di sini bukan imamnya, tapi Allah yang maha tinggi mempunyai seorang imam, dan imam ini bernama Melkisedek. Ini bukan sebuah istilah yang unik hanya untuk Melkisedek yang disebut sebagai imam Allah. Jadi kalau ia disebut sebagai imam Allah, tidak memberikan secara langsung kepadanya, oh dia imam Allah berarti dia adalah seorang yang ilahi. Tidak. Karena di dalam Hakim-Hakim pasal 20 contohnya, Hakim-Hakim pasal yang ke-20 ayat yang ke-28 mengatakan ada imam yang namanya Pinehas di sana. Dan Pinehas disebut sebagai imam Allah. Artinya imam yang melayani Allah. Melkisedek juga adalah imam dari Allah yang maha tinggi. Dia melayani Allah. Pinehas juga imam dari Allah. Dia melayani Allah. Semua imam yang ditunjuk untuk melayani Allah adalah imam Allah. Perbedaannya adalah bahwa imam-imam yang ada pada keturunan orang Israel, itu sudah dalam kitab Keluaran, semuanya adalah dari suku Lewi. Pada waktu Abraham bertemu dengan Melkisedek, Lewi belum lahir, belum ada 12 suku Israel.
Tapi walaupun belum ada 12 suku Israel, Tuhan sudah mengangkat imam pada saat itu yang namanya adalah Melkisedek. Tujuan dari buku Ibrani adalah untuk meninggikan Yesus Kristus. Dia dibandingkan dengan Musa, dia lebih hebat dari Musa. Ini dalam Ibrani. Dia dibandingkan dengan malaikat, dia lebih dari malaikat. Sekarang dia dibandingkan dengan Melkisedek, dan Yesus lebih dari Melkisedek. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Yesus lebih daripada Melkisedek? Nah, kalau Melkisedek di dalam kitab Kejadian, bahkan dalam kitab Ibrani, hanya disebut sebagai imam. Tapi Yesus Kristus dalam kitab Ibrani bukan saja disebutkan sebagai imam, tapi dia disebutkan sebagai imam besar. Imam besar pasti adalah seorang imam. Tapi seorang imam belum tentu adalah imam besar. Pada zaman bangsa Israel, ada banyak imam. Tapi waktu zaman Musa contohnya, imam besar hanya Harun. Dan pada waktu hari pendamaian, tidak ada yang boleh masuk untuk mengadakan pendamaian, memimpin hari pendamaian itu, upacara itu, sampai kepada bilik yang maha suci. Imam pun tidak boleh masuk ke sana. Hanya imam besar yang boleh masuk sampai kepada bilik yang maha suci. Yesus disebut imam besar, Melkisedek disebut sebagai imam. Mengapa Yesus dibandingkan dengan Melkisedek dan bukan dibandingkan dengan imam-imam yang datang dari suku Lewi? Karena penulis kitab Ibrani sedang berusaha untuk membangun sebuah argumen bagi pembacanya bahwa Yesus bisa disebut sebagai imam, bahkan imam besar, karena di dalam perjanjian lama ada imam yang bukan orang Lewi, yaitu Melkisedek. Dan Yesus adalah keturunan Yehuda. Yesus boleh disebut sebagai imam menurut aturan Melkisedek, bukan menurut aturan imam-imam Lewi. Tapi walaupun menurut aturan Melkisedek, Yesus lebih tinggi dari Melkisedek, oleh sebab Melkisedek hanyalah imam, tapi Yesus adalah imam besar. Lalu kemudian yang berikut, apakah dengan Melkisedek menerima persepuluhan dari Abraham membuat Melkisedek seorang yang ilahi? Tidak. Karena memang di zaman bangsa Israel, bahkan pada zaman Yesus sekalipun, persepuluhan dibawa kepada rumah Allah dan yang menerima adalah imam-imam. Kalau begitu, apa tujuannya atau apa maknanya sampai ayat yang ketiga dalam Ibrani pasal yang ke-7 tadi mengatakan bahwa ia, Melkisedek, tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan, karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Apa artinya? Perhatikan Pak Maratur Simbolon, kemudian Springer, Neno Haran yang bertanya, dan semua pemirsa, dan saya juga, kita semua, jangan perhatikan saya maksudnya, perhatikan apa yang Alkitab mau bilang, itu maksudnya. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ke-14, di mana ditulis tentang Melkisedek, itu Abraham baru saja pulang dari melepaskan Lot yang ditawan karena Raja Sodom dikalahkan. Jadi Lot juga ikut ditawan. Dan sampai pada saat itu, dari ayat pasal yang ke-12, pasal 13, tokoh ceritanya barulah saja Abraham di sana. Lalu tiba-tiba Melkisedek muncul. Tidak tahu dari mana dia muncul. Tidak disebutkan siapa bapaknya, kapan dia lahir, berapa umurnya,
kapan dia mati, siapa ibunya, tidak disebutkan. Dan ini, perhatikan apa yang Alkitab jelaskan, ini sangat kontras dengan Abraham dan dengan bapaknya Abraham, kakeknya Abraham, dan nenek-nenek moyangnya Abraham sampai kepada Adam. Kenapa? Karena dalam Kejadian pasal yang kelima, di sana ada silsilah yang jelas. Dan dikasih tahu kapan dia mati, kapan Adam mati, berapa umurnya, siapa anaknya, siapa anak dari anaknya, kapan Set lahir, waktu umur berapa Set, Adam berusia berapa Set lahir, lalu kemudian Set memperanakan Enos, lalu Set hidup berapa lama lagi, lalu Set mati, terus sampai kepada Nuh. Dari Nuh sampai kepada Abraham, pasal yang ke-11, bahkan di pasal yang ke-10, silsilah dari anak-anak Nuh, yaitu Ham, Yafet, dan Sem. Semua disebutkan ada silsilahnya, ada usianya, yang mengatakan bahwa mereka punya silsilah. Jadi dalam Ibrani 7 ayat yang ketiga, tidak berbapa, tidak beribu. Apa maksudnya? Diterangkan oleh kata-kata berikutnya, yaitu tidak berbapa, tidak beribu, artinya tidak bersilsilah. Karena memang di dalam Kejadian 14 tidak dikasih tahu siapa bapaknya. Bukan berarti dia tidak punya bapak, tidak punya mama, tapi tidak dikasih tahu sebagai kontras dengan Adam sampai kepada Abraham. Abraham sampai dikasih tahu berapa usianya waktu dia keluar dari Ur Kasdim, berapa usianya pada waktu dia melahirkan Ishak, berapa usianya pada waktu dia mati, dikasih tahu. Ada awalnya, ada akhirnya. Awalnya dikasih tahu, akhirnya dikasih tahu. Jadi dengan kata lain, tidak berbapa, tidak beribu artinya bapaknya tidak disebutkan, ibunya tidak disebutkan. Tidak bersilsilah artinya silsilahnya tidak disebutkan. Tidak ada awal, tidak ada akhir artinya awalnya kapan dia lahir tidak disebutkan. Usia berapa dia mati tidak disebutkan. Tetapi penulis kitab Ibrani meminjam ilustrasi Melkisedek yang tepat untuk menggambarkan Yesus yang adalah imam. Bukan dari garis Lewi, tetapi dari luar Lewi. Apa artinya dia dijadikan sama dengan Allah? Bahasa aslinya mengatakan artinya kurang lebih dia mencerminkan Allah. Bahasa yang atau kata yang biasa digunakan untuk seorang anak laki-laki